Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Senin 2 November 2020. Dengan judul Mementingkan Diri Sendiri, Akar dari Dosa. Sebelum kita lanjut, mari berdoa. Bapa di sorga, kami membutuhkan tuntunan-Mu. Roh Kudus-Mu menuntun hati dan pikiran kami. Bukalah pintu hati kami. Ubahlah kami sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini di dalam kitab Yesaya 14 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi ada seorang yang menyalahgunakan kebebasan ini. Dosa bermula dari dia yang setelah Kristus paling dihormati Allah dan yang berkuasa paling tinggi dan yang paling mulia dari antara penghuni sorga. Sebelum kejatuhannya, Lucifer adalah yang terutama dari kerub-kerub yang berjaga, kerub yang suci dan yang tidak bercacat celah. Beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan Engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan. Di tengah-tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya, engkau tidak bercela di dalam tingkah lakumu sejak dari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Yeskil 28 ayat 12 sampai ayat 15. Sebenarnya Lucifer bisa saja tetap berkenan kepada Allah, dikasihi dan dihormati oleh seluruh malaikat sorga, dan menjalankan kuasanya yang mulia untuk memberkati yang lain-lain serta memuliakan penciptanya. Tetapi kata Nabi itu, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Yeskil 28 ayat 17. Sedikit demi sedikit Lucifer memanjatkan suatu keinginan untuk meninggikan diri sendiri. Gantinya berusaha membuat Allah yang tertinggi dalam kasih dan kesetiaan makhluk-makhluk ciptaannya. Lucifer berusaha untuk memenangkan pelayanan dan penghargaan mereka untuk dirinya sendiri. Dan karena menginginkan kehormatan yang dikaruniakan Bapa Semawi kepada anaknya, lalu penghulu malaikat ini menginginkan kuasa yang hanya Kristus saja memiliki hak prerogatif itu. Seluruh sorga telah bersukacita untuk memancarkan kemuliaan pencipta dan menunjukkan pujian kepadanya. Dan sementara Allah dihormati seperti itu, seluruhnya memperoleh damai dan kesukaan. Akan tetapi, suatu tanda pertentangan sekarang merusak keharmonisan sorgawi itu. Pelayanan dan meninggikan diri sendiri yang bertentangan dengan rencana pencipta membangkitkan suatu pertanda jahat di dalam pikiran mereka yang seharusnya kemuliaan Allah adalah yang tertinggi baginya. Majelis sorgawi, kebaikan dan keadilan pencipta dan sifat hukumnya yang kudus dan yang tidak berubah itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah sendiri telah menetapkan peraturan sorga, dan penyimpangan dari peraturan itu berarti Lucifer menghinakan penciptanya dan mendatangkan kebinasaan bagi dirinya sendiri. Tetapi
amaran yang diberikan dalam kasih dan belas kasihan yang tak terbatas, hanya membangkitkan roh penolakan. Lucifer membiarkan iri hati terhadap Kristus menguasai dirinya, sehingga ia lebih berketetapan dalam pilihannya. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 517-518. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah pagi ini. Kembali kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, bahwa mementingkan diri sendiri merupakan akar dari dosa. Bapa, kiranya pengalaman rohani yang kami nikmati saat ini, kami boleh melihat pertentangan akan kuasa dari kegelapan, yaitu Lucifer yang ingin menyamai Maha Tinggi. Dan ketika dia telah dibuang ke dunia, dia menjadi sosok pembinasa manusia. Dan tolonglah ya Bapa, agar kami boleh selalu dekat dengan Engkau. Kami boleh melihat kepada kasih Tuhan untuk menolak setiap bujukan dari kuasa kegelapan. Dan kami akan selalu bergantung kepada Allah, selalu setia kepada Yesus, menuruti akan kebenaran firman Allah, sehingga kami boleh didapati setia. Ketika Engkau datang pada kali kedua, keselamatan akan menjadi bagian kami. Bapa, ketika kami akan memulaikan hari-hari pekerjaan kami, pertolongan kiranya berasal daripada Tuhan yang akan menjaga, memelihara dan melindungi kami secara pribadi, keluarga, orang tua, istri, suami, anak-anak, bahkan umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Tolonglah mereka yang saat ini bergumul sehubungan dengan sakit penyakit. Kami yakin ada kuasa kesembuhan, ada mujizat yang Tuhan akan berikan bagi umat-umat Tuhan yang bergumul oleh karena sakit penyakit. Tolonglah mereka Bapa. Mujizat Tuhan adalah sesuatu yang nyata, yang boleh memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang bergumul dalam keadaan sakit. Bapa, biarlah berkat-Mu mengalir dalam setiap usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Berkat melimpah yang Tuhan berikan, mereka akan setia di dalam mengembalikan persembahan dan perpuluhan untuk menyokong pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, dengar doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, pertemuan kita pada hari ini telah berakhir. Kita akan jumpa lagi besok hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.